Hai sobat, jumpa lagi dengan Beli Keliling, channel yang selalu memberikan info-info menarik seputar Bali. Saat ini Beli ada di Pelabuhan Benoa, Bali. Untuk masuk ke area Pelabuhan Benoa ini, kita diwajibkan mempunyai e-money atau kartu pembayaran elektronik untuk pembayaran bea masuk ke pelabuhan di gate tadi. Tujuan kita kali ini masuk ke Pelabuhan Benoa adalah kita akan mengunjungi kapal pesiar mewah yang bernama Zuiderdam, yang merupakan kapal dari perusahaan Holland America Line atau sering disingkat dengan HOL. Kita lihat di depan ada pesawat yang terbang sangat rendah. Ya, memang jarak antara Pelabuhan Benoa dengan Bandara Ngurah Rai sangat dekat, hanya 10-15 menit waktu tempuhnya. Penjagaan di sekitar Pelabuhan Benoa lumayan cukup ketat. Area pelabuhan ini adalah area terbatas. Jadi yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk ke pelabuhan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dari area parkir sudah terlihat cerobong asap dari kapal Zuiderdam dengan badannya yang tinggi megah. Pelabuhan Benoa selalu berbenah dari tahun ke tahun, semakin bagus ya sobat. Jika sarana dan prasarana sudah semakin bagus, bukan tidak mungkin Pelabuhan Benoa akan menjadi pelabuhan favorit bagi kapal-kapal pesiar mewah dari berbagai belahan dunia yang menuju ke Indonesia, khususnya ke Bali. Videonya jangan di skip-skip ya sobat, karena Beli akan menjelaskan detail-detail setiap area yang akan kita masuki di kapal Zuiderdam. Saat ini banyak keluarga dari kru yang akan berkunjung ke dalam kapal. Mereka antri untuk masuk, prosesnya lumayan memakan waktu karena petugas pelabuhan dan juga kru kapal harus mencocokkan data pengunjung yang sudah terdaftar sebelumnya dengan tanda pengenal mereka masing-masing. Ini adalah Bapak Handoko, seorang officer kapal yang berasal dari Indonesia yang menjabat sebagai inventory akuntan di Finance Department. Beliau yang akan mengekskort Beli di kapal ini. Kapal Zuiderdam sangat cantik terlihat dari dekat. Spek kapalnya Beli tampilkan di layar ya sobat. Warna kapal putih di atas dan hitam di bawah adalah ciri khas dari kapal-kapal Holland America Line. Saat ini kita akan menuju ke gangway untuk masuk ke dalam kapal Zuiderdam. Sebelum masuk ke kapal, security akan mengecek kartu visitor kita dan tersimpan di sistem mereka. Sangat berguna untuk menghitung jumlah penumpang, kru, dan pengunjung. Semua pengunjung wajib keluar dari kapal dalam waktu yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan kru dan semua penumpang wajib sudah berada di kapal setidaknya 1 jam sebelum kapal berangkat. Saat ini kita ada di main deck atau deck 1. Pak Handoko memperbolehkan kita melihat situasi kantor dari Finance Department. Ini adalah kantornya. Kita lihat dalam satu kantor ada beberapa meja dan officer-officer yang bekerja di kantor ini bisa dari berbagai macam negara. Di deck 1 ini adalah guest services atau front office yang siap membantu segala permasalahan tamu. Di deck 1 ini ada deretan kamar tamu yang di sebelah kanan kita saat ini mempunyai view ke laut, sedangkan di sebelah kiri kita tidak mempunyai pemandangan apapun keluar. Lorong seperti ini ada di sisi kanan dan sisi kiri kapal. Deck yang berisikan kamar penumpang adalah deck 1, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Jadi deck yang akan kita kunjungi adalah deck 1 dan deck selain deck tersebut. Berhubung jam sudah menunjukkan jam makan siang, jadi kita akan langsung saja menuju ke deck 9 yaitu Lido Deck. Di deck 9 ini ada fitness center, spa and salon, ada hydro pool, Lido Bar, dive in, Lido Market, Canaletto Restoran, Lido Pool, Sea View Bar, dan Sea View Pool. Ini adalah area Lido Market. Semua penumpang boleh makan apa saja yang ada di sini sepuasnya tanpa membayar lagi. Area Lido ini adalah area santai, tidak ada dress code yang ditentukan seperti halnya di dining room.
Namun ada restoran yang sedikit terpisah dari Lido Market ini yang khusus menyajikan berbagai macam pasta dan makanan Italia yang diberi nama Canaletto. Untuk makan di Canaletto, tamu harus reservasi dulu dan mereka membayar sesuai dengan apa yang mereka pesan. Ada satu lagi restoran yang berbayar di kapal ini yaitu Pinnacle Grill Restoran yang berada di Deck 2. Di sana menyajikan makanan western dengan daging premium. Untuk makan di sana, para tamu juga membutuhkan reservasi karena meja yang terbatas. Dengan makanan yang sedemikian banyak ini, pusing juga mau milih makan apa ya. Maklum kalau lagi lapar gini suka lapar mata aja ya sobat. Tadi beli makan lumayan kalap, jadi lupa ngerekam makanan apa aja yang kita makan. Yang jelas lumayan banyak dan bolak-balik di Lido Market. Setelah kenyang, kita langsung menuju ke midship atau bagian tengah kapal dan masih ada di Deck 9. Di sini ada Lido Bar dan juga Lido Pool. Oh ya, untuk semua bar, tamu akan membayar setiap transaksi yang mereka lakukan di bar dengan menggesek kartu kamar mereka. Jika tamunya memang sangat senang minum, entah itu soda, alkohol, koktail, dan lain-lain, mereka bisa membeli beverage card dan mereka akan mendapatkan diskon yang lumayan besar dalam setiap pembeliannya. Area Lido Tengah ini adalah area terbuka, namun ada dome cover yang bisa bergerak menutupi area ini di saat hujan ataupun badai. Di saat badai ataupun ombak yang cukup tinggi dan juga angin kencang, semua kolam yang ada di kapal akan ditutup dan tidak boleh dipergunakan karena sangat berbahaya. Air di dalam kolam akan berombak, tidak beraturan, dan tentu saja bisa membenturkan orang yang sedang berenang di dalamnya. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke area Greenhouse Spa and Salon. Di sebelah kanan kita ada Hydro Pool. Kita akan masuk ke sana dari pintu yang satu lagi. Kita intip aja dulu dari sini, nanti kita akan ke dalam. Ini adalah area dari salonnya. Sepertinya sedang ada tamu yang sedang potong rambut. Kita nggak akan ganggu ya sobat. Untuk spa-nya ada di sebelah dalam. Ruang treatmentnya biasanya tertutup, jadi beli nggak akan coba-coba untuk membuka karena takutnya ada tamu yang sedang di treatment. Ini adalah hydro pool yang kita lihat tadi. Airnya adalah air hangat. Jika kapal ini berlayar ke area dingin seperti Alaska atau Antartika, hydro pool ini mungkin jadi tempat berendam yang paling nyaman. Berendam ya sobat, bukan berenang. Sekarang kita ada di fitness center. Alat-alatnya lumayan lengkap dan setiap harinya ada instruktur yang bertugas di fitness center ini. Ruangannya cukup luas dengan banyak jendela untuk melihat pemandangan di luar. Ini adalah produk-produk kecantikan dari brand Elemis yang bisa dibeli di Greenhouse Spa and Salon. Kita sekarang menuju ke dek luar di depan fitness center tadi. Panorama di Teluk Benoa ini sungguh indah ya sobat. Sayang hari ini langit berawan. Kalau pas langit biru pasti lebih cantik lagi pemandangannya. Atap putih di depan bawah kita ini adalah bridge atau ruang kemudi. Di sisi kanan dan kiri dari bridge ada ruangan yang menjorok ke samping namanya bridge wing yang berfungsi untuk melihat situasi samping kapal hingga ke belakang. Wing ini ada di kedua sisi bridge, sangat berguna dalam misi penyelamatan ataupun saat ngedok atau berlabuh. Oh ya, semua juru mudi atau disebut quartermaster di kapal Holland America Line adalah orang Indonesia. Quartermaster menerima arahan langsung dari master atau kapten kapal atau deck officer yang sedang bertugas di bridge untuk mengemudikan kapal. Jadi yang pegang setir kapal bukan kaptennya sobat. Oh ya, ini adalah ruangan-ruangan treatment untuk spa. Sekarang Bli ajak sobat naik ke deck 10 atau observation deck. Di sini ada shore excursion, yaitu tempat untuk informasi dan pemesanan tur di port-port yang akan disinggahi oleh kapal. Area ini disebut Crossness Bar atau Exploration Cafe.
Area ini melingkar 180 derajat dengan jendela yang besar-besar. Sangat pas untuk menikmati pemandangan sekitar dari ketinggian ini. Ini adalah Crossness Bar yang menyajikan berbagai macam minuman seperti wine, koktail, minuman beralkohol. Untuk minum di semua bar yang ada di kapal, kita bisa memesan per gelas ataupun per botol. Kita keluar dari Crossness melewati outside deck di deck 10 menuju ke belakang kapal. Di bawah kita ini adalah Lido Pool yang sudah kita lewati tadi. Ini adalah dom raksasa yang bisa menutup area Lido jika dibutuhkan. Jika kapal berada di daerah tropis dan cuaca cerah, maka ini adalah area favorit bagi tamu untuk berjemur. Dari deck 10 belakang, kita bisa melihat sea view pool di depan kita. Hujan turun cukup deras saat ini, padahal matahari masih cukup terang. Kita terpaksa turun ke deck 9 agar tidak kehujanan. Ini adalah sea view area. Di tempat ini ada pool dan barnya juga. Sama halnya dengan Lido Pool, area ini adalah area favorit tamu untuk berjemur. Berhubung hujan cukup deras, kita skip mengunjungi deck 11 yaitu Sports Deck, karena itu adalah area terbuka untuk berolahraga basket ataupun tenis lapangan. Kita turun ke deck 3 atau Promenade Deck. Kita akan melewati main galley deck 3. Galley atau dapurnya sangat luas sobat. Ada di deck 2 dan 3. Sedangkan galley untuk kru terpisah sendiri dan berada di deck A. Ini adalah sumber keluarnya makanan-makanan enak untuk tamu. Area ini amat sangat sibuk di jam-jam tertentu, terutama sebelum jam dinner di dining room dimulai antara jam 5 sampai dengan jam 9 malam. Kebayang nggak gimana tingkat stresnya tiap hari masak berbagai macam makanan untuk ribuan tamu. Semua masakannya ala minute, jadi selesai dimasak langsung dihidangkan. Jika ada lebih atau sisa, tidak boleh disimpan, harus dibuang. Ini adalah kru dari Filipina yang bertugas sebagai food preparation di galley. Sebagian besar kru yang bertugas di galley berasal dari Filipina. Food preparation departemen dikepalai oleh executive chef dan wakilnya second chef. Ada juga chef yang bertanggung jawab untuk tugas mereka masing-masing, yaitu sous chef, chef de parties, komis chef yang membawahi kru kitchen. Kita hanya numpang lewat aja di galley ini karena tujuan kita adalah dining room. Kita sudah sampai di dining room deck 3. Kita lihat setup meja di dining room, ada yang untuk berdua, berempat, bahkan ada meja yang sangat besar untuk 10 orang. Tamu yang makan di dining room ini tidak dikenakan biaya lagi, namun mereka harus reservasi dulu. Dining room ada di deck 2 dan deck 3. Namun karena keterbatasan tempat, biasanya dibuatkan jadwal makan first sitting dan second sitting. Misalkan first sitting dipersilakan makan dari jam 5 sampai dengan jam 7, lalu digantikan lagi oleh tamu berikutnya yang second sitting dari jam 7 sampai dengan jam 9. Dining room dikepalai oleh Maitre D atau dining room manager dengan asistennya. Kru yang bekerja di dining room sebagian besar dari Indonesia, namun ada juga dari Thailand dan juga dari Filipina. Dari dining room deck 3, kita turun menuju ke deck 2 atau lower promenade deck. Di dalam kapal pesiar banyak sekali karya-karya seni yang dipajang di beberapa sudut kapal seperti patung-patung, lukisan, dan karya seni lainnya. Ini adalah Explorer Lounge, biasanya di tempat ini menampilkan solo pianis. Setelah Explorer Lounge tadi, di sebelah kanan kita ada Pinnacle Bar yang banyak menyajikan wine-wine kelas premium. Sedangkan di sebelah kirinya adalah Pinnacle Grill, restoran yang sudah beli ceritakan tadi. Kita sampai sekarang di Rolling Stone Lounge. Di sini yang tampil
biasanya adalah band-band R&B. Beberapa kali Bli pernah nonton di sini, bandnya nggak pernah gagal sobat. Keren-keren banget. Dari Rolling Stone Lounge kita menuju ke Billboard On Board. Nggak kalah seru acara di Billboard On Board, dua pianis akan duel mengadu kepiawaian mereka menghibur para tamu. Ini adalah areanya di sebelah kanan kita. Sedangkan di sebelah kiri tentu saja ini adalah kasino, surganya para gambler. Sekarang semua permainan di sini memakai kartu seperti e-money begitu ya sobat. Dulu sempat mesin slot menggunakan koin quarter atau 25 sen untuk bermain. Jika menang atau tamu mendapatkan jackpot, maka mereka akan diberikan ember kecil untuk menampung koin-koin yang tumpah ruah dari mesin. Ribet banget pokoknya. Setelah itu, baru tamu akan menghitung jumlah koinnya di mesin hitung yang kemudian bisa ditukarkan dengan uang biasa atau uang kertas. Tapi sekarang udah nggak seperti itu lagi ya sobat, semua tinggal gesek. Sejauh ini, slot mesin masih menjadi favorit bagi para tamu untuk mencoba peruntungan mereka. Daripada mereka pusing bermain kartu seperti blackjack, poker, baccarat, atau lainnya, beranjak dari kasino menuju ke arah depan kapal, kita akan sampai di World Stage. World Stage berada di deck 2 dan deck 1 dengan arah pandangan satu stage di tengah. Pertunjukan yang dipetaskan di sini biasanya adalah kabaret, tari-tarian, komedi yang dimainkan oleh seniman-seniman yang berkelas. Namun ada satu pertunjukan yang juga merupakan favorit bagi para tamu, yaitu Crew Show. Pertunjukan ini semuanya dimainkan oleh kru. Untuk Indonesian Crew Show biasanya ada penari Bali atau penari Jaipong atau juga kuda lumping. Ada juga tari kecak yang dimainkan oleh banyak sekali kru. Ada tari saman yang dimainkan oleh kru yang berlatih seadanya. Walaupun banyak salah dan saling tabrak, itu nggak apa-apa, malah jadi hal lucu dalam pertunjukan. Puluhan kru juga akan bermain angklung orkestra. Lagu yang biasanya dimainkan adalah My Way dan God Bless America. Terakhir, kru akan rame-rame menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar sebagai penutup. Tamu sangat mengapresiasi Crew Show karena di sela-sela kepadatan jadwal kerja para kru, mereka masih sempat berlatih untuk tampil menghibur para tamu. Kita beranjak dari main stage menuju ke area depan kapal. Kita akan menemukan banyak sekali dipajang plakat-plakat yang didapatkan Zanderdam selama mengarungi lautan berkeliling dunia. Kita balik lagi menuju ke deck 3. Ini adalah Hudson Room atau Game Room. Di sini tempatnya para penggemar permainan kartu bridge. Mereka akan berkumpul dan bermain bersama di ruangan ini. Nah, sekarang kita akan melewati toko perhiasan Mirabella Luxury Collection. Di sini khusus menjual perhiasan mewah dari emas dan juga berlian. Jalan lagi ke bagian shops. Di sini berbagai macam perhiasan, jam tangan, tas dari brand-brand terkenal juga ada di sini. Souvenir untuk oleh-oleh yang diproduksi oleh Holland Amerika lain juga ada di sini. Begitu juga perlengkapan pribadi, semuanya lengkap di sini. Dari parfum, skincare, perlengkapan kecantikan lainnya juga super lengkap. Oke, kita tinggalkan area toko. Kita sekarang ada di deck 3 luar yang merupakan area paling penting yang wajib diketahui oleh semua yang ada di kapal.
baik kru maupun penumpang atau tamu. Ini adalah promenade deck yang mana di kedua sisinya baik port side maupun starboard side merupakan deck untuk berkumpul di saat situasi darurat. Di atas kita ini adalah skoci yang dapat menampung 150 orang. Total ada 16 skoci yang ada di kapal ini. Para kru rutin berlatih untuk mengatasi situasi darurat. Semua kru wajib mengikuti safety drill yang rutin dilakukan. Masing-masing kru mempunyai tugas yang berbeda-beda dalam situasi darurat. Sedangkan untuk tamu hanya mengikuti 1 kali safety drill di saat hari pertama sebelum kapal berangkat, agar mereka tahu dek mana yang dituju jika ada situasi darurat. Yang orange ini adalah rescue boat yang berguna untuk misi penyelamatan. Rescue boat ada 2 di kapal ini. Sedangkan untuk raft atau rakit sangat banyak tersebar di beberapa area kapal. Area ini cukup luas ya sobat, biasanya dipergunakan oleh tamu untuk olga jalan-jalan mengelilingi dek ini ya. Dari dek 3 kita keluar menuju area kru. Ini adalah tangga khusus kru. Kita naik menuju ke dek 4 atau disebut upper promenade deck. Di sini ada officer bar. Bar ini khusus untuk officer saja, sedangkan untuk petty officer dan kru mereka punya bar sendiri. Tentu saja bar ini berbayar ya sobat, walaupun harganya cukup murah, tidak sama dengan harga minuman untuk tamu. Apakah menjual minuman beralkohol di sini? Ya, tentu saja. Tapi officer harus tahu batas dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka minum. Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan akan ada drug test secara random. Jika terbukti kru atau officer mempunyai kadar alkohol yang melebihi batas yang diperbolehkan, maka tidak ada ampun, mereka akan dipulangkan hari itu juga. Tadi kita turun lewat tangga kru menuju deck A. Di sini ada infirmary atau medical center yang bisa diakses oleh tamu maupun kru. Setelah area medical tadi, lantainya sudah tidak berkarpet lagi. Ini adalah benar-benar area kru. Tamu tidak diperbolehkan masuk ke area ini. Tapi kadang ada aja tamu yang nyasar ke area ini, dan kru yang melihat harus langsung mengeskor tamu tersebut ke guest area. Di area inilah kita akan sering bertemu dengan sesama kru dan saling bertegur sapa. Ini adalah kru mess room. Di sini area untuk melepas lelah bagi para kru setelah bekerja berat seharian. Beberapa hiburan yang bisa dipergunakan oleh kru seperti ada meja biliar, PlayStation, dan juga beraneka ragam game board, atau hanya sekedar duduk-duduk santai di sofa sambil video call dengan keluarga di rumah. Makanan disediakan untuk kru 4 kali dalam 1 hari di sini, yaitu sarapan, makan siang, makan malam, dan juga late snack. Makanan yang disajikan biasanya makanan Indonesia dan makanan Filipina. Ada juga kru bar yang menjual berbagai macam minuman. Di kru area, sobat akan melihat beberapa monitor seperti di sisi kiri kita ini. Itu adalah monitor touchscreen untuk absensi karyawan. Mereka memasukkan kru ID dan password sebelum dan sudah selesai bekerja di hari tersebut. Tangga-tangga menuju ke bawah itu di sebelah kanan kita adalah menuju ke B-deck. Area B-deck adalah area kamar dari kru. Sekarang kita masuk ke area Petty Officer Mess atau disebut dengan PO Mess. Ini adalah area makan khusus untuk Petty Officer saja. Ruangannya lebih kecil dari Crew Mess Room karena memang jumlah PO tidak sebanyak kru. Menu makanan di sini bervariasi, makanan Indonesia, Filipina, India, dan juga Western. Di sini makanan disajikan prasmanan, ada mesin kopi dan juga minuman aneka jus. Di sudut ruangan ada juga PO Bar. Di area PO ada juga pintu masuk menuju ke Officer Mess. Di area kecil ini hanya officer yang diperbolehkan makan di sini. Kenapa ruangannya kecil? Karena officer seharusnya makan di Lido Market berbaur dengan tamu. Namun ada officer engine yang mengenakan seragam seperti seragam bengkel dan biasanya mereka bekerja dengan seragamnya sampai kotor. Jadi mereka tidak diperbolehkan makan di Lido
Jadi alternatifnya mereka makan di area ini. Sepertinya hampir semua area tamu dan kru sudah kita jelajahi walaupun tidak sampai sedetail mungkin. Mohon maaf jika ada kekurangan di video Bli kali ini karena keterbatasan waktu. Saatnya berpisah dengan rekan-rekan di kapal Zuiderdam, semoga semua lancar. Terima kasih untuk Finance Inventory Akuntan Bapak Andoko yang sudah mengeskort kita. Terima kasih juga untuk Hotel Director Mr. Heng Mengsing dan juga tentunya Kapten Kapal Mr. Friso Kramer Kaiser Fraser atas izin masuk ke kapal Zuiderdam. Untuk sobat Bli Keliling semuanya, Bli ucapkan terima kasih sudah menonton video Bli kali ini. Jika sobat suka mohon di like dan sobat boleh share video ini ke siapa saja. Sobat yang belum subscribe channel Bli Keliling boleh di subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar sobat tahu jika ada video baru dari Bli Keliling. Terima kasih sobat semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Walaupun kali ini Bli Keliling nggak naik sepeda motor, tapi naik kapal pesiar. Tetap salam brum brum. Ciao.